Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas soal SAT yang akan diujikan pada UTBK tahun 2020. Ini merupakan video bagian pertama yang berisi 10 soal, dan soal-soal yang saya bahas di sini adalah soal yang berbentuk soal cerita. Jadi saya khusus spesifik membahas soal SAT yang berbentuk soal cerita. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di dalam soal SAT ini, dia kan berupa bahasa Inggris, tetapi adik-adik tidak perlu harus menerjemahkan kata per kata, tetapi yang adik-adik butuhkan adalah pemahaman terhadap maksud dari soal, dan yang paling penting juga adalah pertanyaan soal. Oke, kita perhatikan. Saya terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia ya. Pada Sabtu sore, Arman mengirim text message pada tiap jam selama 5 jam. Nah, kemudian Tyron mengirimkan text message setiap jam selama 4 jam. Nah, yang manakah di bawah ini yang mewakili total number atau banyaknya pesan yang dikirim oleh Arman dan Tyron pada Sabtu sore. Nah, kita lihat di sini sebetulnya ini soal yang sangat mudah. Yang dikirim oleh Arman itu kan mtext selama 5 jam. Jadi dia setiap jam itu kan mengirim mtext. Nah, kalau ada 5 jam berarti banyaknya ada berapa ya? Kita kali 5 saja, berarti 5M. Kemudian yang dikirim oleh Tyron ini hampir sama ya. Jadi dia mengirim P setiap jam selama 4 jam. Berarti tentu saja banyak pesan teks yang dikirim oleh Tyron adalah 4P. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan saja yang dikirim oleh Arman dan Tyron itu adalah 5M ditambah dengan 4P. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kathy adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan telepon. Tiap minggu dia menerima sekumpulan telepon yang butuh untuk diperbaiki. Banyaknya telepon that she has left. Nah, left ini kan sisa. Artinya banyaknya telepon tersisa yang butuh untuk diperbaiki pada akhir setiap hari dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan P sama dengan 108 dikurangi 23 D. Nah, P ini apa? D ini apa? P itu adalah banyaknya telepon tersisa. Kemudian D adalah banyaknya hari dia bekerja pada 1 minggu. Nah, meskipun adik-adik tidak dapat mengartikan setiap kata di dalam bacaan ini, tetapi adik-adik perlu paham variabel-variabel yang ada dalam persamaan. Jadi maksud dari variabel pada persamaan tersebut wajib paham, sehingga kemudian kita dapat menjawab pertanyaan dari soal. Nah, dalam hal ini P ini adalah jumlah telepon tersisa yang harus diperbaiki. Kemudian D itu adalah banyaknya hari dia bekerja. Nah, seandainya D ini sama dengan 1, apa arti D sama dengan 1? Artinya bahwa Kathy ini bekerja selama 1 hari itu. Kemudian kalau saya masukkan ke dalam rumus P sama dengan 108 dikurangi 23 kali 1, kemudian 108 dikurangi 23 sama dengan 85. Apa maksud dari bilangan 85 ini? Maksudnya adalah Kathy bekerja 1 hari, kemudian banyaknya telepon yang tersisa yang butuh untuk diperbaiki pada hari berikutnya itu adalah sebanyak 85. Nah, dalam hal ini pertanyaan soal adalah apa yang dimaksud dari nilai 108 pada persamaan ini. Jadi 108 ini maksudnya apa? Kemudian kita perhatikan pada tiap jawaban. A misalnya, Kathy akan menyelesaikan perbaikan selama 108 hari. Nah, ini tentu tidak cocok karena P ini kan banyaknya telepon tersisa, sementara di sini 108 itu merupakan hari, sehingga tidak match. Jadi harus match. 108 ini juga merupakan telepon, banyaknya telepon. Kemudian yang B,
Katie memulai tiap minggu dengan 108 telepon yang diperbaiki. Nah, inilah jawaban yang tepat. Jadi 108 itu merupakan banyaknya telepon yang harus diperbaiki pada minggu tersebut, seperti itu. Coba kita lihat jawaban C. Katie memperbaiki telepon rata-rata sebanyak 108 per jam. Nah, ini tentu tidak cocok. Kemudian yang D, Katie memperbaiki telepon rata-rata adalah 108 per hari. Nah, ini juga tidak cocok, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, soal ini kalau kita perhatikan sekilas, sepertinya soal ini merupakan soal yang rumit. Jawabannya juga rumit, tetapi sebetulnya sangat mudah. Coba kita baca dulu. Rumus di atas itu merupakan rumus monthly payment. Monthly payment ini pembayaran bulanan atau cicilan, seperti itu. M. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kan variabelnya ada di depan kemudian dijelaskan. M itu apa, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan variabelnya ada di belakang, jadi dijelaskan dulu, seperti itu. Nah, M ini adalah monthly payment. Kemudian yang dibutuhkan untuk membayar pinjaman sebesar P dalam dolar. Jadi M ini adalah dapat diartikan sebagai cicilan, seperti itu. P ini adalah pinjamannya. Nah, R itu adalah persen. Jadi apa ya, rata-rata suku bunga gitu ya, suku bunga tahunan, dengan N adalah bulan. Nah, pertanyaannya adalah manakah di antara rumus-rumus P di bawah ini dalam variabel M, R, dan N. Nah, maksudnya adalah kita ingin mengubah dari M sama dengan rumus ini menjadi P sama dengan. Ini tentunya sangat mudah sekali ya. Jadi kalian ini kita kalikan silang aja. Sehingga menjadi 1 plus R per 1200. Kemudian pangkat N dikurangi 1. Nah, ini dikali M. Kalikan silang. Kemudian kita bagi dengan ini. Yang atas ini. R per 1200. 1 plus R per 1200 pangkat N. Kemudian dapat kita tulis lagi perkalian N ini dapat kita tulis menjadi 1 plus R per 1200 pangkat N min 1 dibagi dengan R per 1200 1 plus R 1200 pangkat N. Nah, di sini dikali M. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian kita ke soal berikutnya, diberikan rumus H sama dengan 3A plus 28,6. Nah, di sini seorang dokter anak menggunakan model di atas untuk memperkirakan tinggi dari bayi. Jadi H ini merupakan tinggi dari bayi dalam inci. Kemudian A ini adalah usia bayi dalam tahun antara usia 2 dan 5. Berdasarkan rumus di atas, apa peningkatan, jadi perkiraan peningkatan dalam inci dari tinggi bayi pada tiap tahun. Nah, kemudian bisa kita tuliskan H ini sama dengan 3A plus 28,6. Ketika A-nya 1, maka kita akan peroleh H sama dengan 3 kali 1 ditambah 28,6 atau 3 ditambah 28,6 sama dengan 31,6. Kemudian untuk A sama dengan 2. H sama dengan 3 kali 2 ditambah 28,6 sama dengan 6 ditambah 28,6 sama dengan 34,6.
6. Kemudian coba kita ambil satu lagi. A sama dengan 3, maka H sama dengan 3 kali 3 ditambah 28,6 sama dengan 9 ditambah 28,6 berarti sama dengan 37,6. Nah, kemudian kita cari selisihnya. Jadi, peningkatan ini merupakan selisih dari A2 dan A1. Jadi ini kita kurangkan 34,6 dikurangi 31,6 ini selisihnya adalah 3. Kemudian ini dari 37,6 dikurangi 34,6 itu juga sama dengan 3. Jadi kalau kemudian kita masukkan A sama dengan 4, kemudian A sama dengan 5, nanti juga kita akan peroleh selisihnya 3. Maka peningkatannya tiap tahun itu adalah sama dengan 3 atau jawabannya adalah A. Kemudian kita ke soal yang berikutnya, diberikan dua persamaan, yaitu B sama dengan 2,35 ditambah 0,25 X dan C sama dengan 1,75 ditambah 0,40 X. Nah, pada persamaan di atas B dan C ini merupakan harga per pound. Pound itu adalah satuan berat, kalau di sini sama kayak kilogram gitu, dalam dolar. Nah, karena B dan C ini kan harga, berarti satuannya adalah dolar. Dari beef and chicken secara berturut-turut, dari daging sapi dan daging ayam secara berturut-turut, dan egg ini adalah minggu setelah tanggal 1 Juli selama musim panas kemarin. Pertanyaannya adalah berapa harga per pound dari beef ketika sama dengan harga per pound dari chicken. Nah, di sini kita tinggal menyamakan saja antara harga dari daging sapi dan harga dari daging ayam, jadi B sama dengan C. Nah, kita peroleh 2,35 ditambah dengan 0,25 X sama dengan 1,75 ditambah 0,40 X. Kita pindah ruas, 2,35 dikurangi 1,75 sama dengan 0,40 X dikurangi 0,25 X. 2,35 dikurangi 1,75 adalah 0,6 sama dengan, ini kita kurangkan, adalah 0,15 X, dan kemudian X sama dengan 0,6 dibagi 0,15 ya. Nah, sama dengan 4. Ini adalah banyaknya minggu. Nah, yang ditanyakan adalah harga. Berarti kita tinggal mengambil salah satu, boleh dari B maupun dari C. Nah, kita ambil yang B saja. B sama dengan 2,35 ditambah dengan 0,25 dikali 4 sama dengan 2,35 ditambah 0,25 kali 4 itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 3,35. Sehingga jawabannya adalah D. Sekarang kita ke soal yang berikutnya. A landscaping company estimated the price of a job. Jadi di sini kita membicarakan tentang landscaping company. Landscaping company itu maksudnya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertamanan, memperkirakan bahwa harga dari suatu pekerjaan dalam dolar itu menggunakan ekspresi atau menggunakan rumus 60 plus 12 NH. Jadi dapat saya tuliskan di sini price sama dengan 60 plus 12 NH. Nah, kita perlu untuk memahami N itu apa, H itu apa. Jadi ada dua variabel di sini, variabel N dan variabel H. Nah, di sini N itu adalah banyaknya pekerja, landscaper yang akan bekerja, dan kemudian H adalah total jam atau total waktu yang digunakan oleh para pekerja itu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau mungkin kita sederhanakan aja bahwa N ini adalah banyaknya pekerja, kemudian H adalah banyaknya jam. Nah, pertanyaannya adalah, manakah di antara jawaban-jawaban berikut
yang ada di bawah ini yang merupakan interpretasi terbaik dari bilangan 12. Nah, jadi 12 ini. Coba misalkan saya ambil N-nya 1, H-nya 1. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah pekerjanya itu 1, kemudian H-nya adalah 1 jam. Nah, kita hitung price-nya. Price-nya adalah 60 ditambah 12 kali 1 atau 12 kali 1 kali 1. Nah, kita hapus dulu. Atau sama dengan 60 plus 12 sama dengan 72. Artinya kalau banyaknya pekerja itu 1, kemudian bekerja dalam waktu 1 jam, maka jumlah yang harus dibayar adalah 72 dolar. Nah, kalau misalkan N-nya itu 2, kemudian H-nya 2, berarti P sama dengan 60 plus 12 kali 2 kali 2, atau 60 ditambah 12 kali 2, 24 kali 2, 48. Jadi sama dengan 108. Nah, kita lihat di sini 12 itu apa berarti? 12 ini. Kita lihat tiap jawaban. Jawaban A, perusahaan membayar 12 dolar tiap jam tiap pekerja. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat. Kalau kita lihat di sini, kalau N-nya 1 hanya 1, ternyata dibayar 72. Kalau N-nya 2 hanya 2, berarti dibayar 108. Ini untuk 2 pekerja dan 2 jam. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Coba kita lihat jawaban B. Jawaban B adalah minimum 12 pekerja yang akan bekerja pada tiap pekerjaan. Nah, ini tentu saja tidak match. Kenapa? Karena ini kita bicara tentang harga. Jadi 12 ini juga terkait dengan harga. Nah, ternyata di sini 12 itu adalah pekerja, berarti kan tidak match. Kemudian yang C, harga pada tiap pekerjaan itu naik 12 dolar setiap jam. Nah, ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, tiap pekerja bekerja selama 12 jam pada satu hari. Jadi ini juga tidak tepat karena 12 ini merupakan jam gitu ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Diberikan persamaan NA sama dengan 360. Kita baca soalnya. Ukuran dari A dalam derajat dari exterior angle, ini adalah sudut luar dari suatu poligon yang beraturan, itu berkaitan dengan banyak sisi atau N. Nah, di sini A itu adalah ukuran dari suatu sudut dengan satuannya adalah derajat, kemudian N adalah banyaknya sisi dari poligon. Nah, kemudian jika ukuran dari sudut luar suatu poligon beraturan ini lebih dari 50 derajat, maka the greatest number, bilangan terbesar dari sisi yang memenuhi adalah, nah, karena di sini ukuran sudutnya itu lebih dari 50, dapat saya tuliskan A lebih dari 50 derajat, kemudian kita punya persamaan NA sama dengan 360 derajat. Maksud soalnya itu seperti ini. Kalau A-nya itu lebih dari 50 derajat, maka bilangan N yang paling besar yang memenuhi itu berapa? Nah, A-nya 50 derajat. Misalnya kalau di sini saya tuliskan N dikali 50 derajat, maka nilainya akan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kenapa di sini kurang dari? Karena kalau 50 itu kan nilai A yang paling kecil, karena di sini disebutkan A itu lebih dari 50. Berarti kalau A-nya itu 50, maka nilai ini akan kurang dari 360. Begitu. Nah, kemudian N,
kan kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat ini adalah nilai maksimal dari NA, berapapun nilainya, maka paling besar itu 360 derajat. Nah, berarti 360 derajat kita bagi dengan 50 derajat. Kemudian 360 derajat dibagi 50 derajat kita coret. Ini kita akan mendapatkan nilai 7,2. Nah, kemudian pertanyaannya, bilangan terbesar dari N ini berapa? Bilangan terbesarnya adalah 7. Kenapa? Karena N ini menyatakan banyaknya sisi. Nah, banyaknya sisi itu harus merupakan bilangan bulat. Jadi, terbesarnya adalah 7. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diberikan persamaan R sama dengan F per N plus F. Nah, di sini website menggunakan rumus di atas untuk menghitung seller rating dari penjual R berdasarkan banyaknya review yang favorit. F itu review yang tidak favorit. F itu adalah review yang favorit dan N adalah review yang tidak favorit. Nah, manakah di antara ekspresi dari review favorit di bawah ini yang memenuhi variabel yang lain? Nah, artinya dari rumus R sama dengan F per N plus F, kita ingin mengubah menjadi F sama dengan seperti itu. Nah, ini dapat kita kalikan silang ya. Jadi R dikali N plus F sama dengan F. Kemudian kita kalikan Rn plus Rf sama dengan F. Yang kita butuhkan adalah F. Maka F-nya kita pindahin ke ruas kiri. Rf min F sama dengan ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi Rn. Kemudian F-nya kita keluarkan F R min 1 sama dengan min Rn. Nah, saya lanjut di sini sehingga F sama dengan negatif Rn dibagi dengan R min 1. Supaya dia positif, kita kali dengan negatif 1 yang bawah juga seperti itu, sehingga menjadi Rn dibagi 1 min R. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, soal berikutnya, seorang pemusik mempunyai lagu baru yang tersedia untuk di-download atau streaming. Nah, kemudian pemusik tersebut akan mendapatkan sebesar $0,09 setiap saat jika lagunya ini di-download dan akan mendapatkan $0,002 setiap saat ketika videonya ini di-streaming atau dilihat secara langsung. Kemudian, manakah ekspresi di bawah ini yang mewakili banyaknya dalam dolar, banyaknya pendapatan dia, jika lagunya itu di-download D dan di streaming S. Nah, tentu saja di sini kita akan merumuskan sangat mudah. Kalau dia tadi di-download itu mendapatkan 0,09, ya berarti 0,09 dikalikan D setiap saat dia di-download. Kemudian ditambah dengan kalau di streaming dapat 0,002 S. Nah, S. Seperti itu aja. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya, suatu substansi radioaktif akan decase. Nah, ini yang perlu kita pahami. Decase itu apa? Tetapi kalau kalian sering atau pernah mengerjakan soal tentang radioaktif, biasanya radioaktif itu apa? Biasanya kan meluruh. Betul, jadi decase ini meluruh.
meluruh pada rata-rata pada tingkat gitu 13% per tahun. Nah, jika the initial amount ini mula-mula radioaktif itu adalah 325 gram. Kemudian manakah di antara fungsi di bawah ini yang memodelkan sisa banyaknya sisa radioaktif itu dalam gram, dan T-nya itu adalah tahun dan kemudian. Nah, di sini dia meluruh 13%. Yang ditanyakan kan sisa. Sisanya berapa? Kalau dia meluruh 13%, berarti di sini 13% itu adalah sama dengan 0,13. Nah, di sini dikurangi sisanya adalah 1 dikurangi 0,13, kemudian dikali dengan banyaknya substansi radioaktif mula-mula ini 325 gram. Oh, ini 1,013. 1 dikurangi 0,13 pangkatnya T ya. Nggak tahu sesuai dengan rumus ini. Kemudian 1 dikurangi 0,13 adalah 0,87 pangkat T dikali 325, atau jawabannya adalah A ya, 325 ini 0,87 pangkat T. Oke, sampai sini video untuk bagian pertama. Kita sambung ke video bagian kedua. Silakan subscribe supaya tidak ketinggalan video bagian kedua. Terima kasih.